Wah, sekarang main game bisa menghasilkan uang loh. Nah, buat kalian pecinta game, gua punya aplikasi bagus banget nih. Di mana kalian akan dibayar setiap kalian main game. Nama aplikasi ini adalah Xrd. Tentunya aplikasi ini sangat legit dan terbukti membayar. Jadi gimana sih cara main aplikasi ini? Jangan skip video ini ya. Jadi ketika kalian pertama kali download aplikasi ini, hal yang pertama kalian harus lakukan adalah membeli pet atau expired. Jadi expired ini dibeli pakai kristal. Fungsi dari X-Spirit ini yaitu untuk menghasilkan build, dan build ini bisa kalian mainkan atau kalian tukar sama cuan loh. Semakin tinggi level X-Spirit kalian, semakin besar juga cuan yang kalian dapatkan. Nah, kalau kalian download sekarang, kebetulan lagi ada event di game lomba balap lari dan game sembunyi dari pembunuh. Game balap lari cukup mudah kok, jadi kalian cuma memasang taruhan dan pilih jagoan mana yang akan kalian tebak jadi pemenang. Nah, kalau pilihan kalian menang, kalian akan mendapatkan berlipat-lipat ganda build yang kalian taruhkan. Yang kedua adalah game sembunyi dari pembunuh. Game ini mudah juga. Jadi kalian cukup bersembunyi di salah satu ruangan agar tidak ditemukan pembunuhnya. Sama sih, ini juga kalian menaruhkan build kalian. Dan jika kalian berhasil menghindari si pembunuh, maka build kalian akan bertambah. Selain itu, kalian juga akan mendapatkan bonus build kalau kalian mainin game ini. Tapi tenang aja kok, bukan cuma game ini yang bisa ngehasilin cuan. Kalian juga bisa main game lainnya kayak Mobile Legends. Dan tetap bisa ngehasilin cuan juga. Nah, nanti sebelah kiri kalian ada semacam time step. Jadi setiap 2 menit sekali, time step tersebut akan menghasilkan cuan. Nah, buat kalian yang pengen modal dulu, kalian boleh nih masukin kode undangan atau kode hadiah. Nanti kalian akan mendapatkan modal build terlebih dahulu. Terserah sih mau kalian mainkan atau kalian cairkan jadi uang. Cara mencairkannya juga cukup mudah kok. Oke guys, jadi kita langsung tarik aja uang hasil dari Xrd-nya guys. Nah, di sini saldo aku udah 478.000 ya guys. Jadi mari kita tarik aja. Di sini langsung aja penarikan. Nah, penarikan langsung saja semua ya, kita tarik semua dulu aja. Nah, pilih metode pembayaran. Nah, karena di sini aku pakai dana, jadi aku tarik pakai dana guys. Oke. Ya, konfirmasi penjualan. Tinggal yakin dan setelah itu kita tunggu aja guys. Oke, kita keluar guys. Habis keluar kita apakah sudah masuk? Kita lihat ya guys ya. Dan ternyata di sini sorry saldonya udah masuk sih guys. Nah, kalian bisa lihat sendiri ya guys, di sini saldonya udah masuk sebesar 457.000 dari PT Incash Lentera Teknologi. Jadi aplikasi ini benar-benar terbukti membayar ya guys. Halo semuanya, selamat datang di channel Dokter Anime. Tempatnya bahas alur cerita anime yang durasinya panjang pol-polan. Mimin juga bakal ngasih upload video terbaru juga di sini cuy. BTW Mimin mau ngadain giveaway senilai Rp500.000 buat 5 orang pemenang untuk setiap minggunya. Pengumuman akan diumumkan setiap hari Minggu dan pengumuman akan diumumin lewat Telegram grupnya Dokter Anime cuy. Cari aja Dokter Anime 123, Dokter Anime 123. Caranya gampang banget pastinya dong. Like, komen, dan subscribe channel ini dan komentar bagus dan request judul filmnya cuy. Jangan lewatkan kesempatan ini cuy, karena kesempatan tidak akan datang 2 kali. Kalau kalian mau uang 500.000 langsung saja di komen dan dituliskan aja judul filmnya. Gampang banget caranya cuy. Oke lah, kalau begitu langsung saja kita lanjut. Oke cuy, kali ini kita akan ngebahas anime yang lumayan jadul banget nih cuy, tapi keren parah. Anime ini berjudul Kaifuku Jutsutsu no Yarinoshi. Anime yang Mimin bahas kali ini adalah salah satu requestan dari subscriber setia Mimin nih. Makanya kalau kalian juga pengen request film favorit kalian, silahkan tulis saja di kolom komentar. Kagak usah sungkan-sungkan lah. Oke lah, mari sedikit kita spill ke sinopsisnya. Cerita ini akan berfokus pada fantasi balas dendam yang berpusat pada sesosok Kearga, seorang penyembuh yang digunakan dan diombang-ambingkan oleh rekan-rekan petualangannya, dengan asumsi bahwa penyembuh tidak dapat bertarung sendiri.
Dalam dunia gelap monster, petualang dan penyihir, beberapa penyembuh paling berbakat ditaklukkan dengan kekerasan bahkan oleh tangan rekan senegaranya. Tapi, satu penyihir memperoleh kemampuan untuk memundurkan waktu. Ia bisa membalikan keadaan serta memperbaiki semua kesalahan. Namun ketika sang MC mencapai sihir penyembuhan tertinggi, yaitu adalah menyembuhkan dunia, dia kembali pada 4 tahun ke belakang untuk mengulang hidupnya. Oke lah, kalau kalian udah penasaran dengan seperti apa ceritanya cuy, langsung saja tanpa bertele-tele lagi kita sikat seperti biasa. Diperlihatkan MC kita di anime ini bernama Keiagura. Kearu terbangun dari mimpi buruknya. Tak lama kemudian seorang pelayan wanita bernama Ana menghampiri Kearu yang baru sadar dari mimpi buruknya. Ana mengetahui kalau Kearu bermimpi hal yang sama lagi. Kearu mengatakan kalau ia bermimpi tentang dirinya yang menjadi pahlawan dan sedang melawan Raja Iblis. Ana mempercayai kalau Kearu akan menjadi pahlawan di masa depan kelak. Kearu amat senang Ana selalu mendukungnya. Sang bocah akan mengingat kebaikannya dan akan membalaskannya suatu saat nanti. Saat Kearu hendak memetik buah, ia mendengar suara aneh dan mengatakan kalau ia memiliki mata dewa. Lalu sang bocah berjalan menuju hutan hingga matahari tenggelam. Setibanya di dalam hutan, Kearu melihat sebuah danau. Tiba-tiba seorang peri elf keluar menghampirinya. Lalu peri elf bertanya mengapa Kearu berada di tempat itu. Kearu mengatakan ia mencari mata spirit yang bisa melihat segalanya. Peri elf mengatakan kalau ia akan mengabulkan keinginan Kearu. Ia akan memberikan sang bocah kekuatan spirit. Setelah mendapatkan kekuatan dari sang peri, Kearu baru teringat kejadian pada dirinya di masa lampau. Dikisahkan Kearu dan rekan lainnya hendak melawan Raja Iblis dan pasukannya. Namun Kearu tidak memiliki kekuatan, melainkan ia hanya menguasai sihir penyembuh. Salah seorang wanita memaki Kearu dan meminta sang bocah untuk menyembuhkannya. Tetapi Kearu menolak dan memutuskan akan melawan Raja Iblis sendirian. Sebenarnya Kearu amat muak direndahkan oleh orang lain karena sihir penyembuhannya ini. Bahkan Kearu disiksa dan diberikan obat terlarang agar kecanduan seperti binatang. Kearu memulai aksinya melawan pasukan iblis. Ia berhasil mengalahkannya. Lalu Kearu mengalahkan Raja Iblis dengan skill sihir yang dimilikinya. Kearu dapat menyalin kekuatan musuh dan mengaplikasikannya menjadi senjata. Lalu Kearu menyerang titik lemah Raja Iblis dan mengalahkannya. Raja Iblis berubah menjadi sebongkah batu kristal yang terlihat OP. Kearu mengambil kristal yang berada di tubuh Raja Iblis. Namun wanita psycho ini meminta Kearu menyerahkan benda itu kepadanya. Kearu ogah memberikannya pada si psycho. Karena Kearu hendak memiliki kekuatan yang berada di dalam kristal iblis itu. Setelahnya Kearu menggabungkannya dengan Hill dan ia berpindah ke dimensi lain. Kembali pada Kearu yang berada di dalam hutan. Akhirnya sang bocah mengingat kembali kenangan masa lalunya. Oleh sebab itulah, balas dendam Kearu pun dimulai. Kearu mengatakan akan merenggut kebahagiaan gadis psycho yang telah menyiksanya. Kearu memakan obat-obatan herbal untuk menghentikan kecanduannya dan ternyata berhasil. Esok harinya, Kearu melihat sosok wanita yang familiar yang berada di desanya.
Wanita itu bernama Flare Algrande Gioral. Ia merupakan wanita yang sangat jahat dan mengerikan. Nantinya Kearu akan menghapus ingatan Flare, sehingga ia akan menjadi sangat penurut seperti istri dan budaknya. Datangan Flare ini hendak membawa Kearu ke istana karena ia adalah seorang pahlawan. Kearu memiliki tanda di lengannya sehingga membuatnya pantas bergabung dengan kerajaan. Lalu Kearu pergi ke istana bersama putri Flare. Awalnya Flare ini amat ramah ketika berada di depan Kearu dan berlanjut seterusnya. Setibanya di istana, Kearu bertemu raja dan ia dianugerahi gelar pahlawan penyembuh. Raja mengatakan dalam beberapa bulan kesatria pedang kerajaan akan disembuhkan oleh Kearu. Sang bocah pun menuruti titah raja kepadanya. Kearu melihat dengan mata spirit kalau skill raja amat OP. Oleh karena itulah, Kearu memiliki rencana penyerangan ketika raja berada di luar istana. Malam harinya, Kearu didatangi pelayan istana dan ia melakukan aksinya pada sang bocah. Kearu memiliki pengalaman baru saat berada di istana. Begitulah seterusnya berlanjut. Para pelayan istana gantian mengunjungi Kearu setiap harinya. Flare membawa Kearu pergi menemui seorang wanita bernama Kureha Clairet. Kureha merupakan seorang pendekar pedang yang memiliki julukan Dewi Pedang. Kemudian Kearu menyembuhkan tangannya yang putus hingga kembali normal. Namun heal milik Kearu memiliki efek. Jika digunakan terlalu ekstra akan menguras energinya. Kearu langsung tergeletak dan pingsan setelah berhasil menyembuhkan Kureha. Lalu Flare meminta Kureha untuk langsung menemui sang raja. Setelah itu Flare baru menunjukkan sifat aslinya dan ia memaki Kearu yang amat letoy karena ia pingsan. Kearu mendengarkan ocehan si gadis dan berkata di dalam hatinya, sang bocah bersumpah akan membalaskan dendamnya kepada Flare secara sadis. Lalu Flare meninggalkan tubuh Kearu yang pingsan di lantai begitu saja. Setelah itu Kearu dibawa ke kamarnya dan tetua datang memeriksa keadaannya. Kearu menolak menggunakan healnya untuk menyembuhkan orang-orang. Dan Flare mengatakan tidak akan memaksanya, lalu Flare pergi meninggalkan kamar Kearu. Serta meminta pelayan mengantarkan teh untuknya. Kemudian pelayan datang membawa teh buat sang bocah dan ia pun meminumnya. Kearu auto pingsan karena teh itu mengandung obat, lalu Kearu dikurung di dalam ruang bawah tanah untuk dijadikan eksperimen. Malam harinya Kearu disiksa seperti binatang. Dan sosok manusia sadis bergantian menemuinya setiap hari ya. Harga diri sang bocah hancur dan pada siang harinya Kearu menggunakan heal untuk mengobati luka para pasien yang datang. Setelah itu Kearu pingsan tak sadarkan diri ya. Lalu Kearu dikurung kembali di ruangan bawah tanah. Setelah energinya terkuras, Kearu meminta diberikan obat. Flare selalu mengunjungi sel tahanan untuk memberikan obat pada Kearu. Demi mendapatkan obat itu, Kearu memohon seperti binatang. Barulah si wanita sadis memberikannya. Setelah 6 bulan berlalu, Kearu berhasil mengumpulkan energinya dan mampu untuk melakukan misi balas dendam. Kearu mendengarkan para prajurit menggosip saat di sel. Mereka mengatakan kalau raja pergi keluar istana mengurusi politik negara. Mulailah sang MC memiliki ide untuk melakukan aksinya. Dengan kekuatan heal, ia mampu keluar dari penjara. Para prajurit dibunuh Kearu secara sadis karena berani menyiksanya. Berita kaburnya Kearu pun terdengar di telinga Flare sehingga ia amat marah. Flare mengerahkan seluruh prajuritnya untuk menangkap sang bocah. Tak lama prajurit bernama Leonard melaporkan kalau ia telah menangkap Kearu. Lalu Flare memerintahkan agar Kearu dikurung kembali di ruangan bawah tanah. Sementara Leonard meminta Flare untuk berbicara 4 mata dengannya. Kemudian Flare mengajak Leonard masuk ke dalam kamar sang putri. Tanpa basa-basi Leonard membunuh 2 pengawal sang putri hingga tewas. Lalu Leonard menggunakan heal berubah menjadi Kerayu yang asli. Si gadis pun auto panik dan terkejut bagaimana bisa Kearu melakukannya. Kearu pun hendak membalaskan dendamnya pada Flare dan mulai menyiksanya. Flare menjelaskan kalau ia memberikan obat pada Kearu demi kebaikannya. Sang bocah amat marah mendengar ocehan Flare tanpa rasa penyesalan.
Kearu mematahkan jari-jari tangan Flare hingga ia amat kesakitan. Begitulah berulang kali Kearu menyiksa si gadis. Flare menawarkan uang dan jabatan pada Kearu agar dirinya dilepaskan. Namun Kearu menolak karena dendamnya amat besar kepada Flare. Singkat cerita, Flare habis-habisan diajar sang bocah hingga tak berdaya. Setelah puas balas dendam, Kearu merasa amat lega dan akan meninggalkan kerajaan. Kearu membakar kamar Tuan Putri sadis itu dan membawanya pergi. Kearu menjebak Leonard dan memfitnahnya telah membunuh Tuan Putri. Sementara Kearu menciptakan mayat palsu Flare di kamarnya dan membuat mayatnya terbakar. Lalu Kearu menghipnotis Flare agar sang adik hilang ingatan dan membawanya pergi dari istana. Selang beberapa hari, Kearu menginap di kota lain dan membawa si sadis ikut bersamanya. Kearu bertekad untuk mengembangkan sihirnya dan menjalani kehidupan yang baru. Lalu sang bocah hendak mencari tahu apa keinginan Raja Iblis sebelum ia tewas dahulu. Tak lama Flare sadarkan diri, namun ia tidak mengingat apapun. Kearu mengatakan kalau ia bernama Freya dan si Eneng adalah pengikutnya. Saat ini Freya menjadi bagian dari parti Kearga dengan posisi utama sebagai istri dan juga penyihir kelas atas yang memiliki kekuatan penghancur yang luar biasa. Freya sangat mencintai sosok tuanya dan mereka adalah seorang petualang. Kearu mengenalkan dirinya pada Freya dengan sebutan Kearga. Mulai dari sekaranglah Kearga adalah namanya, sementara Kearu telah mati. Dengan polosnya si Eneng mengatakan kalau ia meyakini Kearga adalah orang baik. Selanjutnya Kearga dan Freya melanjutkan perjalanan mereka sebagai petualang. Di perjalanan Kearga melihat pengumuman yang ditempel di papan pengumuman. Kerajaan mengumumkan bahwa kesatria kerajaan bernama Leonard membunuh Putri Flare dan melarikan diri. Melihat pengumuman itu, Kearga auto tertawa sinis. Sementara Freya amat seram mendengarkan berita sadis yang menimpa keluarga kerajaan. Salah seorang warga mengatakan kalau sang raja amat sedih. Kemungkinan adik Freya akan kembali ke kerajaan untuk menghibur yang mulia raja. Kearga auto cabut meninggalkan kerumunan dan melanjutkan perjalanannya. Non adalah adik dari Putri Flare, putri kerajaan Gyorao. Kearga berharap ia tidak akan bertemu Non, karena penyamarannya akan ketahuan. Lalu scene dimunculkan saat Flare masih menjadi seorang putri. Flare memiliki teman party bernama Blade dan Bulat. Blade sangat mengagumi kekuatan tongkat sihir milik sang putri. Begitu juga Bulat, seorang pria memiliki tubuh besar dan selalu berada di dekat sang putri. Sementara Kearu terlihat amat lelah, dan ia pun selalu diminta diberi obat karena telah kecanduan. Hal tersebut membuat Flare muak dan jijik melihat Kearu. Flare selalu menghina dan menghujat Kearu di setiap kali mereka bertemu. Menurut Bulat, kekuatan yang dimiliki Kearu amatlah OP. Bahkan ia selalu berguna bagi rekan-rekannya. Lalu Putri Flare komplain karena Bulat sok bersikap bagaikan pahlawan. Padahal Bulat selalu menindas dan menyiksa Kearu di setiap kali ada kesempatan. Bahkan Bulat mengatakan kalau Bulat terlalu munafik jika ingin terlihat baik di depan sang bocah. Malam harinya seperti biasa, Flare memberikan obat penenang pada Kearu. Namun si Saiko itu menyiksanya seperti hewan yang minta diberi makan. Tak berhenti sampai di situ aja cuy. Bahkan Flare mengejar Kearu saat tubuhnya terikat rantai. Lalu Kearu keluar dari kemah si Saiko dan dihadang oleh Blade. Hal yang sama dilakukan Blade pada Kearu. Sang bocah pun habis-habisan disiksa oleh psikopat dengan sadis. Bahkan Kearu dipukuli hingga baloknya patah. Kemudian Kearu balik di tendanya dan lagi-lagi ia mendapatkan siksaan yang amat sadis. Blade bertingkah seperti orang baik, namun kelakuannya lebih hina dari iblis. Sang bocah pun disiksa hingga tak sadarkan dirinya. Pria psikopat itu mengatakan akan berkunjung lagi dan memberikan hiburan pada sang bocah. Ternyata Kearga mimpi buruk dan terkenang masa saat ia disiksa dulu. Freya membangunkan Kearga dan memintanya untuk tenang. Sebenarnya cuy, Kearga ini lebih terkenang masa lalu yang amat kelam saat melihat wajah Freya. Namun karena dendam yang membatin, maka sang MC membiarkan si gadis berkeliaran di dekatnya. Kearga bermaksud untuk membalaskan tindakan si sadis dahulu dengan cara menjadikan Freya budaknya. Kearga lalu bertekad akan melanjutkan misi balas dendamnya karena Bulat dan Blade masih berkeliaran di muka bumi. Setelah beberapa hari meninggalkan ibu kota, Kearga dan Freya sampai di kota Lanarita. Lanarita ini adalah kota bebas yang berada di sebelah timur dari ibu kota cuy.
Sehingga saking bebasnya kota itu dipenuhi oleh kejahatan dan bisnis ilegal. Setelah lelah seharian berjalan, Kjarge dan Freya makan di kedai sekalian rehat sejenak. Saat hendak minum, Kjarge melihat air di daerah itu mengandung racun. Kjarge memiliki mata spesial, mampu mendeteksi racun ataupun serangan musuh. Kjarge melarang si gemoy untuk meminum air di kedai itu. Kjarge menduga kalau sumber air di kota itu telah tercemar oleh bangkai monster. Kjarge menjelaskan pada Freya kalau racun itu dapat membuat kesehatan memburuk. Bahkan penderita bisa mengalami demam selama 2 minggu karena efek dari racun itu. Kemudian Kjarge melihat sekelilingnya yang mengalami efek dari air beracun. Kjarge dengan wajah liciknya mengatakan akan menyembuhkan mereka yang terluka. Sepertinya Kjarge memiliki ide brilian sehingga membuatnya senang. Lalu Kjarge meminum air yang berada di kedai itu. Freya mengkhawatirkan si Akang yang ngotot meminum air beracun itu. Maksud Kjarge adalah menciptakan hal yang banyak untuk mendapatkan penawar racun tersebut. Oleh karena itulah, Kjarge harus meminum air beracun dan mendapatkan antibodi sebagai penawarnya. Setelah itu Kjarge mencampurkan darahnya untuk menciptakan ramuan tersebut. Selanjutnya Kjarge berhasil menyelesaikan risetnya dan akan mencari penada. Di perjalanan, si Eneng selalu memuji kehebatan tuannya dan mengatakan kalau ia adalah pahlawan. Tetapi Kjarge menolak dikatakan seorang pahlawan karena ia hanyalah petualang biasa. Kjarge mendapatkan mangsa potensial dan mengajaknya berbisnis. Kjarge menjual ramuan anti racun pada penada itu karena ia dan rekannya mengidap penyakit yang sama. Lalu Kjarge mengatakan akan membuat kesepakatan dengan pria tua itu. Kjarge memberikan sampel obat penawar agar pria itu yakin. Awalnya pedagang itu percaya melihat seorang bocah bernegosiasi kepadanya. Kjarge meminta pria itu mencobanya karena ia sedang mengidap penyakit yang sama. Jika ia masih ragu, Kjarge meminta asistennya untuk mencoba. Sang asisten pun langsung mencoba ramuan itu, dan dalam sekejap saja ia berhasil sembuh. Kemudian pria itu langsung mencobanya sendiri, dan ia amat takjub khasiat dari obat itu. Si pedagang meminta Kjarge untuk menjual resep ramuan kepadanya. Namun Kjarge menolaknya karena resep itu adalah milik keluarganya turun-temurun. Kjarge mengatakan kalau ia bisa menambahkan stok penawar racun jika pria itu menginginkannya. Setelah itu negosiasi pun berhasil sehingga Kjarge mendapatkan keuntungan yang banyak. Kjarge memperingatkan sang pedagang jika ia berbuat curang dan melanggar kerjasama, maka Kjarge akan menjualkan ramuan itu pada penadah lainnya. Kemudian Kjarge melanjutkan perjalanannya bersama Freya. Senang penasaran, bukankah kalau Kjarge mulai menjual obatnya secara langsung lebih menguntungkan? Kjarge menjelaskan pada Freya jika menyerahkannya kepada orang profesional maka prosesnya akan lebih cepat dan efektif. Selanjutnya Kjarge mengajak Freya ke sebuah tempat untuk membeli budak. Setibanya di TKP, Kjarge dan Freya masuk ke dalam toko itu. Penjaga toko menghampiri Kjarge dan mengatakan budak di tempatnya memiliki harga yang amat tinggi. Kjarge memberikan sekantung emas pada penjual dan memintanya menunjukkan keberadaan pada para budak. Kjarge melihat para budak tempur di penjara, namun tidak satu pun yang menarik perhatiannya. Kjarge meminta penjaga menunjukkan koleksi budak lainnya. Sang penjaga pun mengatakan pada Kjarge kalau koleksi yang tersisa hanyalah budak cacat dan penyakitan. Kjarge mengatakan akan melihatnya terlebih dahulu. Kjarge menyadari kalau para budak telah terkontaminasi penyakit air beracun. Setelah berkeliling, akhirnya Kjarge menemukan seorang wanita setengah manusia yang sangat brutal. Penjaga mengatakan kalau ia hanyalah budak buangan. Kjarge tertarik padanya karena di mata si gadis hanyalah balas dendam belaka. Kjarge merasa kalau mereka berdua memiliki kesamaan. Si gadis serigala itu terlihat amat ganas dan tidak bisa dikendalikan. Tetapi Kjarge mampu menggunakan healnya dan menjinakkan si gadis serigala. Kjarge mengatakan akan membiarkan sang gadis untuk membalaskan dendamnya dan mendukung sepenuhnya. Kjarge menggendong sang gadis itu dan mengatakan pada penjaga akan membawanya. Penjaga memperingatkan Kjarge kalau budak yang dibeli tidak bisa ditukar kembali. Kjarge dengan lantang mengatakan tidak akan kembali ke toko itu. Si gadis serigala bernama Setsuna merupakan bagian dari suku Ice Wolf Warrior yang kehidupannya terancam akibat kekejaman kerajaan. Kjarge memutuskan untuk membeli Setsuna dan membantunya dalam membalaskan dendam terhadap kerajaan. Setsuna nantinya akan menjadi istri atau budak Kjarge yang baru. Esok harinya Setsuna masih belum sadarkan diri dari pingsannya. Freya bertanya pada Kjarge mengapa ia melepaskan kalung Setsuna.
Kyaga menenangkan Freya dan mengatakan akan membuat si gadis serigala menurut. Kemudian Kyaga menyembuhkan penyakit yang diderita Setsuna dengan heal. Kyaga mampu melihat masa lalu dari orang yang disembuhkannya. Kyaga melihat Setsuna dengan keluarga besarnya hidup bersama dan terlihat bahagia. Lalu kebahagiaannya terhenti dan Setsuna merasa menyesal karena ia tidak cukup kuat menyelamatkan keluarganya. Kyaga mengetahui kalau teman Setsuna telah berkhianat sehingga ia dijual ke penadah budak. Kyaga mengetahui kalau desa Serigala Es itu akan diserang perompak dalam waktu dekat. Sang MC mengetahuinya karena pernah melihat ingatan Leonard. Pasukan kerajaan mampu menyerang penduduk semi manusia dan mereka menyamar menjadi perampok. Setelah itu menjual mereka menjadi budak ke penadah. Sementara Setsuna hendak membalas manusia yang telah membunuh teman-temannya. Oleh karena itulah target utamanya adalah pasukan kerajaan Gyoral. Kemudian Kyaga meminumkan ramuan penawar racun pada Setsuna agar ia sadarkan diri. Lalu Kyaga dan Freya pergi ke tempat perjanjian untuk bertemu pedagang yang berbisnis dengannya. Pedagang itu bernama Ledra Goldman, seorang yang amat licik handal dalam memasarkan produknya. Ledra amat senang bisa bekerja sama dengan Kyaga. Setelah itu Kyaga pergi bersama Freya. Di perjalanan, Kyaga curcol bareng dengan si Eneng. Tadinya Kyaga menduga kalau Goldman akan mencegatnya dan mengancam agar diberikan resep rahasia. Namun pedagang itu tidak melakukannya sehingga membuat Kyaga amat lega. Freya mengatakan jika mereka lancar menjual obat maka akan mendapatkan uang yang banyak. Bahkan bisa membantu orang lain dengan uang yang didapatkan. Kyaga menjelaskan kalau mereka perlu membeli alat dan jubah sihir sebagai perlindungan diri. Setibanya di rumah, Setsuna masih belum sadarkan diri sehingga Freya amat panik. Kyaga mengatakan kalau si gadis serigala akan siuman dalam waktu dekat. Kyaga kembali memberikan ramuan pada Setsuna dan meminumkannya. Saat Setsuna sadar, ia menampar Kyaga dengan keras. Freya memarahi Setsuna yang lancang memukul tuannya. Padahal Kyaga telah bersusah payah menyelamatkan Setsuna dari masa kritisnya. Dalam hati Kyaga mengatakan, untuk saja ia bersikap seperti merawat pasien. Jadi Freya bisa dengan mudah membelanya saat Setsuna salah paham padanya. Setsuna langsung menyesali perbuatannya pada Kyaga dan meminta maaf. Lalu Kyaga meminta Freya untuk membelikan makan malam buat mereka bertiga di pasar. Freya pun pergi dari penginapan dan menuruti perintah tuannya itu cuy. Pada awalnya Setsuna hendak melarikan diri dan menyerang Kyaga. Namun aksinya gagal karena tuannya amat OP. Kyaga pun menyerang mental Setsuna yang sudah rapuh sehingga ia akan menuruti perkataan tuannya. Kyaga meminta nama asli Setsuna agar bisa mengikatnya menjadi budak selamanya. Setsuna mengatakan akan memberikan nama aslinya setelah Kyaga membantunya balas dendam. Selanjutnya Kyaga memberikan syarat pada Setsuna agar ia bisa mendapatkan kekuatan yang OP. Kyaga meminta Setsuna untuk mengikuti ritual persembahan dan menguji ketulusannya. Si gadis serigala itu layaknya peliharaan yang baru, menuruti perintah tuannya dan melakukan aksinya. Setelah itu Setsuna merasakan kekuatan yang OP pada dirinya. Si licik pun amat senang memiliki koleksi baru di dalam rombongannya. Setelah ritual persembahan selesai, Kyaga bertekad akan meminjamkan kekuatannya pada si gadis serigala untuk balas dendam. Malam harinya, Kyaga dan rombongannya pergi ke desa semi manusia untuk melaksanakan misi mereka. Setsuna melihat sukunya dibantai para prajurit Gyoral dengan sadis seperti sampah. Setsuna amat marah karena tindakan gila yang dilakukan prajurit. Kyaga menenangkan koleksi mainannya dan meminta Setsuna untuk bersabar. Kemudian Kyaga meminta Flare untuk bersiap-siap menyerang para prajurit. Lalu Kyaga sebagai pemimpin muncul terlebih dahulu menggunakan topeng. Kyaga mengaku kalau ia adalah seorang kesatria pedang. Pembantaian pun terjadi. Para suku semi manusia menyadari kalau Setsuna masih hidup. Mereka pun bangkit melawan para prajurit dan berhasil memukul habis pasukan kerajaan Gyoral. Lalu Kyaga meminta Setsuna untuk membantai musuh dengan tangannya sendiri secara mengenaskan. Akhirnya prajurit kerajaan Gyoral hancur seketika dalam beberapa waktu. Kyaga menyadari kalau Flare adalah korban dari kebusukan kerajaan Gyoral. Kemungkinan raja akan mencari pengganti Flare dan meneruskan tradisi busuk yang berakar di dalam istana. Setelah itu Kyaga mengajak Setsuna pergi mengunjungi sumber air warga. Kyaga memberitahukan pada Setsuna kalau warga telah terkontaminasi air yang terkena bangkai monster. Kyaga memberikan si gadis serigala pilihan. Ia ingin air tetap tercemar atau air disembuhkan olehnya.
Si gadis serigala mengatakan ia memang dendam pada manusia. Namun tidak semua manusia memiliki sifat jahat. Maka Setsuna meminta tuannya untuk menyembuhkan kolam itu dengan healnya agar warga bisa melanjutkan hidupnya. Karena sang MC telah menepati janjinya, maka giliran Setsuna untuk memberikan nama aslinya dan membuatkan kontrak dengan si licik. Setsuna pun menyetujui akan menjadi budak Kyagra seumur hidupnya. Lalu Kyagra meminta Setsuna untuk melakukan ritual persembahan mengikat kontrak mereka. Si gadis serigala auto nurut aja seperti hewan peliharaan. Setelah Setsuna berhasil menyelamatkan anggota sukunya, ia memutuskan untuk menjadi bagian dari party Kyagra dan menjadi budak setianya. Scene diperlihatkan pada kerajaan Gyoral. Para prajurit sibuk bergosip mengenai suku semi manusia. Para prajurit Gyoral habis dibantai kesatria pedang. Bahkan prajurit Gyoral kabur ketakutan dan bersembunyi di desa Larita. Kureha mendengarkan gosip prajurit itu dan berhenti sejenak. Kureha sangat membenci Kyagra karena ia telah membunuh Flare dan menghancurkan pasukan kerajaan Gyoral. Kureha mendengar prajurit mengatakan kalau pendekar pedang itu menggunakan teknik Lairet. Mendengar hal itu, Kureha terkejut dan mulai curiga. Berpindah pada Kyagra dan bersama kedua istrinya, mereka melanjutkan perjalanan kembali. Kyagra mengatakan pada kedua gadis kalau mereka akan pergi dari kota itu. Karena sumber air telah dimurnikan, maka Kyagra dan kawan-kawan tidak bisa menetap lagi. Tak lama seorang pria tua meminta Kyagra untuk menjual budak serigala perak kepadanya. Kyagra mengatakan tidak akan menjual gadis koleksinya pada orang lain. Setsuna dengan cepat melumpuhkan pria tua itu, lalu Kyagra menggunakan healnya untuk membaca pikiran orang aneh tersebut. Lalu Kyagra mengetahui kalau ia adalah prajurit Gyoral yang kabur dari tugasnya. Setsuna langsung mengeksekusi prajurit itu hingga tewas mengenaskan. Kemudian Kyagra bertemu Goldman di kedai untuk melanjutkan bisnis mereka. Selanjutnya Goldman hendak menjebak Kyagra dan memintanya memberikan resep ramuan penyembuh. Kyagra awalnya menolak melakukan hal itu dan mengatakan akan melawan pasukan Goldman. Pria tua itu mengancam akan membunuh kedua budak milik Kyagra. Dengan lantang, Kyagra mengatakan kalau kedua gadis adalah alatnya, maka ia tidak keberatan jika mereka dibunuh. Goldman semakin parah dengan aksi sok kuat si licik. Tetapi adegan itu tidak berlangsung lama, dikarenakan Kyagra akan memberikan Goldman resepnya. Lalu Kyagra mendapatkan bayaran yang tinggi karena berhasil menjual resep tersebut. Karena insiden itu, kedua eneng menjadi galau tidak bisa melindungi resep tuanya. Kyagra mengatakan kalau kedua gadis itu tidak perlu khawatir karena mereka akan meninggalkan kota tersebut. Di dalam hati, Kyagra berkata kalau resep itu tidak akan berguna jika tidak menggunakan darah miliknya. Lagian Goldman juga akan mendapatkan kerugian yang amat besar karena sumber air telah dimurnikan Kyagra. Di sela-sela pembicaraan, Kyagra dan kawan-kawan diserang kesatria wanita. Ternyata wanita itu adalah Kureha yang menentang Kyagra bertanding. Kureha amat curiga bagaimana bisa pria sepertinya menggunakan teknik Lairet. Kureha bertanya siapa Kyagra sebenarnya. Kyagra mengatakan kalau Kureha menyerang orang yang salah. Kureha mengatakan kalau Kyagra adalah seorang prajurit dan musuh kerajaan. Lalu Setsuna menyela pembicaraan. Si gadis serigala mengatakan kalau Kyagra telah menyelamatkan pasukan semi manusia di desa Serigala Perak. Freya juga ikutan marah karena tuannya telah dihina Kureha. Kureha langsung melumpuhkan Freya hingga pingsan. Lalu Kureha amat marah melihat Freya mainan kesukaannya disakiti Kureha. Kyagra meminta Setsuna untuk membawa Freya pergi dan segera merawatnya. Kemudian mulailah sang MC bertarung dengan kesatria pedang sesungguhnya. Kyagra melihat dengan mata sakti skill yang dimiliki Kureha sesungguhnya. Ternyata Kureha amat OP dan lawan yang sulit untuk ditaklukkan. Namun bukan Kyagra namanya jika wanita itu tidak tunduk kepadanya. Kyagra dan Kureha bertanding secepat kilat dan bergerak seimbang. Awalnya Kyagra terpojok dengan serangan si gemoy. Kyagra tersungkur jauh ke tembok dan mendapatkan cedera di tubuhnya. Sang alisir mengobati dirinya hingga fit kembali ya. Lalu Kyagra membalas serangan Kureha hingga si gemoy terpojok. Kyagra menggunakan sihir andalannya menghentikan serangan Kureha. Setelah mental Kureha terguncang, ia pingsan di tempat. Malam harinya Kyagra membawa Kureha ke penginapan. Kureha masih tergeletak di tempat tidur tak sadarkan diri. Setsuna amat kagum dengan tuannya yang sangat OP, mampu menghentikan kesatria pedang. Freya sedih tidak bisa membantu tuannya di dalam pertarungan.
Keagra meminta Setsuna untuk melatih fisik Freya agar bisa bertarung dalam jarak dekat. Kemudian Keagra meminta Freya untuk berakting di depan Kureha ketika ia sadar. Setelah itu Keagra menyembuhkan luka Kureha sehingga ia bangun dari pingsannya. Keagra mengatakan akan memperlihatkan kejahatan kerajaan Giora pada Kureha. Sugimoi awalnya tidak percaya dan ngotot menuduh Keagra adalah penjahat. Selanjutnya Keagra menjelaskan pada Kureha fakta sebenarnya kerajaan. Keagra bertanya, dari mana kerajaan mendapatkan pelayan dan budak semi manusia kalau bukan menculik paksa mereka? Keagra meminta Sugimoi menyelidiki langsung saat ia kembali ke ibu kota. Kureha bertanya, apakah Keagra akan melepaskannya? Keagra menjawab, jika ia ingin membunuh Kureha sudah dilakukannya sejak tadi. Lalu Keagra mengatakan kalau ia sangat menghormati kesatria pedang suci seperti Kureha. Keagra menunjukkan wajah aslinya kepada Kureha. Namun Kureha sangat kaget mengetahui fakta Keagra adalah Keyaru. Kureha mengatakan kalau Keyaru ini adalah penjahat yang membunuh Putri Flare. Alamat setelahnya, Freya masuk dengan pakaian Tuan Putri sehingga Kureha mempercayai kata-kata Keyaru. Freya menjelaskan kalau Leonard hendak membunuhnya. Namun Keyaru menyelamatkannya dan mereka meninggalkan istana. Lalu Freya dan Keyaru memutuskan berkelana untuk menyelamatkan dunia. Freya meminta agar Kureha memikirkan masa depannya sendiri dan ia akan memberikannya waktu. Freya langsung pergi meninggalkan Kureha di kamar bersama Keagra. Setelah mendengar penjelasan Tuan Putri, Kureha menyesal dan merasa amat bersalah pada Keagra. Karena Kureha hampir saja membunuh Keagra yang berniat untuk menyelamatkannya. Dengan wajah licik, Keagra tertawa dan berhasil membuat Sugimoi termakan umpannya. Setelah mencapai cerita sang putri, Kureha mengatakan akan membantu Keagra memberantas kerajaan Gyoral. Lalu Sugimoi mengatakan akan menebus dosanya pada Keagra, sang pahlawan yang telah menyelamatkan hidupnya itu. Seperti biasa, Kureha akan dijadikan budak koleksi terbaru Keagra. Oleh karena itulah, Kureha harus melakukan ritual persembahan sehingga bisa membuat kontrak dengannya. Di sisi lain, Leonard yang memakai wajah baru berhasil menyerang desa Keagra dahulu dan menyandra para warganya. Esok harinya pasukan kerajaan patroli di kota sambil membawa budak semi manusia dan menyiksanya. Pasukan kerajaan Gyoral mengatakan pada warga akan memberitahukan keberadaan kesatria sihir penyembuh. Keagra menyadari kalau orang-orang yang dijadikan budak oleh pasukan kerajaan berasal dari desanya. Kemudian Keagra meminta Kureha mengumpulkan informasi tentang warga desanya. Kureha auto cabut dan langsung menyelidiki kasus yang sebenarnya. Selang beberapa waktu, Kureha melaporkan pada Keagra kalau warga desanya dituduh Leonard sebagai penyebar aliran sekte sesat. Kemungkinan menolong warga desa adalah nol karena Leonard amat sadis menyiksanya. Mendengar berita itu, Keagra akan keluar untuk menemui Leonard. Tetapi Keagra menggunakan wajah prajurit dengan heal untuk mengorek informasi. Keagra menggunakan wajah pria bernama Murta untuk mendekati prajurit. Kemudian Keagra menghadang prajurit bernama Morte untuk mengorek informasi darinya. Murta meminta Morte untuk memberikan surat pada Leonard dan mengatakan ia akan kembali ke kerajaan. Selanjutnya Leonard bertemu dengan Morte dan bertanya di mana keberadaan kesatria penyembuh. Keagra merubah dirinya dan menyebarkan racun agar tubuh Leonard dan prajurit lumpuh total. Lalu Keagra menggunakan heal membaca memori Leonard saat menyerang warga desa dan ibu angkatnya. Leonard amat sadis mengeksekusi ibu angkatnya bernama Anna hingga tak berdaya. Keagra amat terpukul, sosok ibu yang dicintainya dipermalukan seperti binatang oleh Leonard. Setelah itu Keagra merubah wajah Leonard menjadi wanita gemoy dan mengurungnya di penjara. Keagra akan membalaskan dendam ibunya pada Leonard. Kemudian segerombolan penjahat datang mengeksekusi Leonard secara sadis dan amat brutal. Akhirnya dendam Keagra pada Leonard pun terbalaskan meski hatinya masih terluka. Lalu Keagra membakar penjara itu dan ia langsung pergi menyelamatkan Anna. Tetapi semuanya sudah terlambat. Anna meninggoy setelah melihat wajah Keagra. Sang MC pun berusaha menyembuhkan ibunya dengan heal. Namun apalah daya, ia telah pergi ke dunia lain dan tidak bernyawa lagi ya. Keagra menangis sejadi-jadinya karena ibunya telah tiada. Keagra semakin dendam dengan kekaisaran Gyoral dan akan membantai mereka satu persatu. Berpindah pada kerajaan, terlihat seorang wanita psycho adik dari Putri Flare. Wanita itu bernama Non Katalista Gyoral yang merupakan musuh terkuat Keagra. Non memiliki kecerdasan di luar nalar manusia. Non menjadi satu-satunya makhluk yang berpotensi membunuh Keagra karena ia sosok wanita tanpa belas kasihan.
Karena Ki Agra belum ditemukan, maka Non akan membantai warga desanya agar si kesatria penyebu nongol di hadapannya. Di sisi lain, Kureha memberikan informasi mengenai Kolosium pada Ki Agra. Kolosium itu adalah tempat arena tanding semi manusia dengan hewan buas. Kolosium dilengkapi keamanan yang cukup ketat, sehingga tahanan tidak akan bisa melarikan diri. Setelah seseorang masuk ke Kolosium, ada penghalang yang menyedot stamina dan energi sihir. Warga desa Ki Agra akan dikurung di Kolosium oleh kerajaan Gyoral. Kureha mencoba menghentikan sang pujian hati untuk menyelamatkan warganya. Karena nyawa Ki Agra akan dipertaruhkan di sana. Dengan lantang Ki Agra mengatakan kalau ia akan menghentikan kebusukan kerajaan Gyoral. Kureha auto salut pada Ki Agra dan memiliki jiwa kesatria untuk menyelamatkan negerinya. Lalu Kureha memberikan informasi kalau Putri Non telah kembali ke kerajaan. Ki Agra dan Freya langsung terkejut mendengarkan info tersebut. Ki Agra merasa kalau Non amat berbahaya dan akan sulit dihadapi. Non adalah seorang wanita berhati iblis yang mampu membantai manusia tanpa ampun. Ki Agra teringat semasa dulu kalau Non melakukan hal yang sama pada dirinya. Meskipun Ki Agra tidak memasukkan Non dalam daftar balas dendamnya, namun wanita Seko itu amat berbahaya. Setelah dipikir-pikir sangat lama, Ki Agra memutuskan kalau Non akan menjadi target utamanya untuk balas dendam. Kemungkinan Non adalah insiden di balik penyerangan desanya. Maka Ki Agra akan membantai Non sebelum ia diserang terlebih dahulu. Esok harinya di arena Kolosium, Ki Agra menyusup ke dalam dan melihat prajurit kerajaan akan mengeksekusi para warga. Prajurit meminta Ki Agra untuk menyerahkan diri sehingga para warga akan dibebaskan. Prajurit menuduh kalau warga telah menyembah aliran sesat dan menduakan Tuhannya. Hal tersebut disebabkan pahlawan penyebu yang merubah keyakinan para warga. Maka prajurit meminta secara baik-baik agar Ki Agra menyerahkan dirinya pada kerajaan Gyoral. Tiba-tiba Ki Agra menunjukkan dirinya di depan prajurit dan hendak menyerahkan diri. Kemudian para prajurit mengatakan kalau Ki Agra adalah pembunuh Putri Flare dan akan menghukumnya. Para penonton di stadion bersorak agar Ki Agra dihukum mati karena berani membunuh putri negeri ini. Tanpa basa-basi lagi, Ki Agra membunuh prajurit yang berani menyentuhnya. Ki Agra mengatakan kalau kedatangannya untuk menyelamatkan warga desanya dari kekejaman pasukan kerajaan. Ki Agra tertawa geli melihat prajurit berani menyerang dirinya dengan kekuatan letoy. Prajurit menyerang keempat warga hingga mati karena Ki Agra tidak menuruti perintah. Ki Agra mengatakan jika warga desa mati itu menjadi kesalahan prajurit kerajaan. Ki Agra tidak ikut bertanggung jawab atas perbuatan tercela kerajaan Gyoral. Lalu prajurit terus-terusan membantai para warga hingga tewas di tempat. Kemudian prajurit mengaktifkan pengaman sihir sehingga Ki Agra terkurung. Namun si jenius tidak mungkin menyerang lawan jika tidak mempunyai amunisi. Ki Agra membatalkan penghalang sihir pada dirinya dan menguras kemampuan sihir milik para prajurit. Saat menyadarinya, prajurit membuang kalung batu yang dipakai mereka. Tetapi semua sudah terlambat karena Ki Agra telah memprediksi tindakan yang akan dilakukan musuhnya. Setelah itu Ki Agra memeriksa keadaan warga desa melalui mata saktinya. Ternyata sedari awal warga desa telah diracuni dan mereka hanyalah umpan untuk menjebak Ki Agra. Ki Agra amat marah karena warga desa benar-benar dibantai prajurit Gyoral secara licik. Warga desa memang tidak mempunyai harapan hidup karena tidak akan keji pihak kerajaan. Selanjutnya, Freya muncul di arena dengan cahaya dimensi. Putri Flare mengatakan pada masyarakat kalau kerajaan telah bertindak keji. Pasukan Gyoral telah membantai desa semi manusia dan memperbudaknya. Lalu pahlawan Ki Agra menyelamatkan Putri Flare dan memalsukan kematiannya. Putri Flare pun dan pahlawan Ki Agra akan membongkar kebusukan kerajaan Gyoral. Setelah adegan pidato berakhir, masyarakat menyerang pasukan kerajaan di arena dan mereka tewas seketika. Ki Agra berhasil memprovokasi masyarakat dengan pasukan kerajaan. Ki Agra auto cabut dan menyelamatkan seorang bocah yang berasal dari desanya. Ki Agra meminta Goldman untuk menyelamatkan sang bocah dan memberikannya uang. Ki Agra meminta agar Goldman memberikan rasa benci di hati bocah itu agar ia bisa tumbuh dengan rasa dendam. Goldman heran dengan pemikiran Ki Agra. Ia mengatakan bisa jadi sang bocah akan membunuhnya. Dengan wajah liciknya, Ki Agra menantikan sang bocah ingin membunuhnya. Lalu Ki Agra mengajak Freya dan Setsuna untuk bergegas pergi meninggalkan kota. Kureha meminta Ki Agra untuk berhati-hati. Kemungkinan Putri Non dan pasukannya bergerak ke Branika. Ki Agra pun mengatakan kalau ia akan bertemu Non secepatnya. Lalu Ki Agra dan kedua pendampingnya melanjutkan perjalanan. Ki Agra termenung dan teringat kalau dahulu Non tidak pernah melakukan perjalanan ke Branika.
kemungkinan sejarah akan berubah dan Kyagra tidak bisa membaca masa depan selanjutnya. Setsuna bertanya kepada Kyagra, kota seperti apa Branica? Kyagra menjelaskan, kota Branica terdapat makhluk sihir dan manusia yang hidup berdampingan. Kemudian Freya bertanya mengapa mereka harus pergi ke kota Branica. Bukankah pasukan kerajaan menuju kota Branica? Kyagra tersenyum dan mengatakan kalau ia ingin menemui seseorang di sana. Berpindah pada Norn, ia amat godok melihat kakaknya yang berkhianat bersama pahlawan penyembuh. Norn akan melanjutkan perjalanannya ke kota Branica dan bertemu dengan Kyagra. Sementara Kyagra telah berhasil mencuci otak Freya sehingga ia amat bergantung pada dirinya. Selanjutnya Kyagra akan bertemu teman lamanya di kota Branica sehingga membuatnya tidak sabar. Setelah itu Kyagra bertekad untuk merebut senjata suci milik Bullet dan Blood. Sementara senjata suci milik Freya telah berada di genggamannya. Lalu Freya akan membalaskan dendamnya pada kedua orang yang telah merusak hidupnya dulu. Setibanya di kota Branica, Kyagra membawa kedua gadis berkeliling pasar. Kyagra menceritakan sejarah kota Branica kepada Setsuna dan Freya. Sehingga kedua wanita gemoy itu mengetahui alasan mengapa manusia dan makhluk sihir bisa hidup berdampingan. Kemudian Kyagra dan kawan-kawan pergi makan di kedai dan mereka bertemu warga setempat. Warga dan iblis duduk berdampingan dan mereka curcol bersama. Kyagra bertanya pada pria tua di depannya, mengapa Raja Iblis membiarkan manusia hidup bersama mereka? Pria tua mengatakan kalau pemimpin mereka dahulu melakukan negosiasi mati-matian agar Raja Iblis menerima kehadiran manusia. Setelah warga Branica ditinggalkan kerajaan Gioral, mereka tidak punya tempat kecuali hidup bersama makhluk sihir. Tak lama, seseorang wanita bergabung di meja Kyagra untuk makan di kedai itu. Kyagra amat terkejut karena wanita itu adalah kandidat Raja Iblis. Namun memiliki sedikit penampilan yang berbeda. Seorang iblis mengatakan kalau mereka tidak mengetahui wajah asli pemimpin iblis. Kyagra menunjuk wanita di sebelahnya dan mengatakan kalau ia adalah Raja Iblis. Kedua orang di meja Kyagra tertawa gelak mendengar leluconnya. Kyagra mengatakan kalau ia pernah bertemu Raja Iblis yang berambut perak dan memiliki mata merah serta sayap hitam yang indah. Pria iblis itu tertawa mendengar ocehan Kyagra barusan. Ia mengatakan kalau suku sayap hitam adalah buronan kota Branica. Raja Iblis memberi imbalan pada warga jika mereka mendapatkan iblis sayap hitam. Tak lama kemudian, 3 orang iblis kerbau membidik wanita iblis itu. Namun Freya dan Setsuna mampu membuat dinding sihir sehingga melumpuhkan serangan lawan. Tetapi sang gadis iblis terkena racun pelumpuh di kakinya sehingga ia terluka. Wanita iblis itu bernama Evrias, merupakan seorang calon penerus Raja Iblis. Evrias memiliki sepasang sayap hitam yang melambangkan ciri khas suku iblisnya. Diketahui bahwa semua anggota sukunya telah dibantai oleh Raja Iblis yang saat ini berkuasa. F dikejar oleh iblis kerbau yang berencana untuk membunuhnya. Namun Kyaru datang untuk menyelamatkannya. Lalu Kyagra mengatakan pada F apakah ia mau diselamatkan olehnya. Karena telah terpojok, F menyetujuinya dan meminta ditolong oleh sang pahlawan. Dengan mudah Kyagra membantai iblis kerbau dan membawa pergi F bersama kedua gadisnya. Setelah itu F dan Kyagra berbicara amat serius. Kyagra mengatakan kalau F adalah Raja Iblis di masa depan. Namun F tidak percaya omongan Kyagra kepadanya. Kyagra menjelaskan kalau F dan dirinya telah bertemu di masa depan. Kyagra akan menjaga F agar ia bisa mewariskan tahta Raja Iblis. Lalu Kyaru akan mengungkapkan semua kelemahan yang dimiliki oleh Evrias. Kemudian Kyaru menawarkan bantuan hingga 4 tahun ke depan untuk melindungi F. Dengan imbalan bahwa mereka berdua harus membunuh Raja Iblis yang saat ini berkuasa. Setelah itu Kyagra akan mendapatkan jantung Raja Iblis sebagai hadiah. F meminta Kyagra memberikannya waktu untuk berpikir hanya 1 malam. Esok harinya, Kyagra mengatakan pada F kalau ia bergabung dengan party maka akan mendapatkan perlindungan dari sang hero. Selanjutnya Kyagra akan mengalahkan Raja Iblis dan menjadikan F Raja Iblis selanjutnya. Kemudian F akan menjadi sarana negosiasi antara iblis dan manusia. F bertanya mengapa Kyagra ingin merubah dunia. Kyagra menjelaskan tujuannya adalah menghancurkan kerajaan Gioral yang amat busuk. Maka Kyagra memerlukan bantuan Raja Iblis untuk mempermudah rencananya. Selanjutnya Kyagra meminta F untuk mengendalikan monster agar mempermudah perjalanan mereka. F mengatakan belum bisa mengendalikannya karena burung dewa itu memiliki penyakit mematikan. Burung itu memiliki kemampuan membagikan penyakit sehingga menyebabkan malapetaka di dunia. Kyagra merasa tertantang dan akan mengajak F untuk menaklukkannya. Awalnya F menolak karena misi itu amat berbahaya, sementara Kyagra merasa jika mereka hendak melawan Raja Iblis maka memerlukan kekuatan yang OP.
Jadi Kyagra meminta F untuk melakukan misi berbahaya itu bersama-sama. Setelah itu Kyagra pergi ke kota untuk mencari informasi. Dan dia bertemu iblis kerbau. Kyagra mengejar iblis kerbau hingga KO dan akan membalaskan dendam pada mereka. Kemudian Kyagra pulang membawa baju makanan untuk para gadis. Kyagra mengatakan pada F kalau ia bertemu iblis kerbau saat di pasar tadi. Kyagra meminta Setsuna untuk melacak keberadaan basecamp iblis kerbau. Malam harinya Kyagra dan Setsuna pergi ke basecamp itu dan melemparkan ramuan pada kendaraan sang iblis. Setelah itu monster mulai mengamuk dan menyerang tuannya. Lalu Kyagra menghancurkan camp para iblis sehingga mereka jatuh ke dalam lubang. Kyagra bertanya, apakah hanya mereka yang mengetahui keberadaan elf? Iblis kerbau menjawab hanya kumpulan iblis di camp yang mengetahui F adalah iblis sayap hitam. Selanjutnya Kyagra menghukum iblis kerbau tinggal di dalam lubang selama 2 minggu. Kemudian Kyagra dan Setsuna pergi kembali ke penginapan. Kyagra tertawa gelak karena menikmati misi balas dendamnya. Esok harinya Kyagra mengajak Freya pergi membeli senjata sihir. Freya melihat tongkat sihir amat cantik dan meminta Kyagra membelikannya. Kyagra memeriksa tongkat itu dan menghapus penghalang sihirnya, agar Freya dengan mudah menggunakan sihirnya. Penjual amat kagum dengan kekuatan Kyagra yang amat OP. Penjaga menawarkan bisnis pada Kyagra dan ia menyetujuinya. Setelah itu Kyagra mendapatkan upah dan belati dari para penjaga karena telah membantunya. Tiba-tiba Kyagra mendengarkan dari warga kalau pasukan Non telah tiba di kota. Kyagra meminta Seneng pulang ke penginapan terlebih dahulu. Selanjutnya Kyagra melihat dari kejauhan Non membawa pasukan elit ke kerajaan yang amat overpower. Lalu Kyagra melihat sosok musuhnya yaitu Blade ikut di dalam rombongan Putri Non. Kemudian Kyagra menyadari keberadaan si mata elang di dalam rombongan kerajaan Gyoral. Kyagra auto lari karena aura membunuhnya dapat dirasakan mata elang dengan mudah. Pada dasarnya Kyagra tidak dapat menahan perasaan balas dendamnya setelah melihat si Psycho Blade. Kyagra teringat penyiksaan yang dilakukan si Psycho kepadanya saat dahulu kala. Di lain sisi, Blade telah memberikan obat berbahaya pada wanita di kota itu. Berpindah pada Kyagra, penjaga toko bernama Karman bergabung dengan mereka untuk sarapan. Kyagra dan Karman melanjutkan bisnis mereka sambil makan bareng. Kyagra membuat ramuan penyembuhan yang akan dijual Karman pada warga sekitar. Awalnya Kyagra memperingatkan Karman kalau kota itu sedang dalam bahaya. Jika terjadi sesuatu, maka Kyagra meminta Karman untuk melarikan diri. Karman amat menggilai uang dan bisnis karena ia ingin membuka toko yang lebih besar lagi. Kyagra memperingatkan agar Karman tidak terlalu ambisius untuk melakukannya. Karman memberikan informasi kalau pahlawan Blade belakangan ini mengincar gadis cantik untuk disiksa. Keluarga korban amat terpukul mengetahui tindakan pahlawan yang amat keji. Kemudian Kyagra berpikir akan menjebak Blade dengan sosok wanita cantik. Namun jika Kyagra mengutus Freya, maka Blade akan mengetahui identitasnya. Tetapi kalau Kyagra meminta bantuan Setsuna, ia tidak ikhlas mainannya rusak terkena virus Blade. Akhirnya Kyagra memiliki ide untuk menyamar menjadi seorang gadis. Kyagra meminta Freya untuk meriasnya secantik mungkin. Freya dan Setsuna amat senang mendadani tuannya menjadi seorang wanita. Awalnya Kyagra ogah melakukannya. Namun demi melakukan misi itu, maka ia harus berkorban. Selanjutnya Kyagra pergi ke bar langganan Blade dan ia menunggunya. Tak lama Blade nongol dan mencoba mencuri perhatian Kyagra. Awalnya Kyagra mengikuti alur permainan yang diinginkan Blade. Setelah Kyagra cukup mabuk, ia permisi pulang dan ia akan pergi. Blade memaksa Kyagra untuk minum gelas yang terakhir. Kyagra melihat si Psycho itu meletakkan obat di dalam minuman tersebut. Lalu si Psycho memaksa keluarga untuk meminumnya. Kyagra pun langsung pingsan sehingga langsung digotong Blade. Singkat cerita, Kyagra kalah dan dibawa ke kamar si Psycho. Blade hendak menyiksa Kyagra secara perlahan. Namun aksinya gagal. Karena Kyagra membongkar kedoknya dan menyerang Blade secara sadis. Blade hendak mengambil pedang Ragnarok miliknya, tetapi dihentikan Kyagra. Sang pahlawan pedang pun tidak berdaya melawan serangan Kyagra. Selanjutnya Kyagra memberikan parodi penyiksaan pada Blade. Dahulu Blade memperlakukannya seperti hewan. Makanya Kyagra akan membalas hal yang sama kepadanya. Kyagra menonton atraksi penyiksaan Blade sambil menikmati makanannya. Setelah beberapa waktu, Blade amat tersiksa karena siksaan 3 iblis ini yang menyerangnya. Kyagra memberikan obat kepada 3 iblis agar merasa amat lapar. Karena tidak tahan reaksi obat tersebut, 3 iblis menyantap Blade secara sadis.
Akhirnya Blade musnah seketika. Begitu juga dengan pedang Ragnarok yang berubah menjadi bola. Selesai dengan adegan berbahaya itu, Kjarge mengambil bola cahaya dan pergi meninggalkan panggung parodi. Tercapailah misi balas dendam dari sang MC yang telah lama dinanti-nantinya. Hingga tinggal satu lagi musuh yang harus dihancurkan oleh Kjarge, yaitu adalah putri non wanita berhati iblis. Esok harinya, Kjarge pergi ke toko Karman untuk menyetok ramuan. Tak lama kemudian, mata elang muncul di sebelah Kjarge dan si bocah auto menyadarinya. Kjarge langsung jaga jarak dengan mata elang dan mengira ia akan menyerang. Namun mata elang menginginkan Kjarge bergabung menjadi pahlawan kerajaan Gyoral. Kjarge menolak ajakan mata elang dan mengatakan kalau ia hanyalah seorang pengembara biasa. Lalu mata elang menyayangkan sikap Kjarge yang telah menyia-nyiakan kesempatan. Mata elang memperingatkan Kjarge agar tidak ikut campur urusan kerajaan. Dan hal tersebut membuatnya curiga. Kjarge mengatakan pada mata elang kalau ia akan menjaga sikapnya. Setelah itu Kjarge pun pergi dan memulai kontrak dengan bola suci. Bola suci ini telah menyatu dengan Kjarge dan akan menjadi senjata mematikan untuk melawan mata elang dan Non. Berpindah pada Non, ia menanyakan hasil pencarian mata elang tentang keberadaan Kearu. Mata elang menjelaskan kalau mereka belum menemukan keberadaan pahlawan penyembuh itu. Kemudian Non bersama mata elang memulai aksinya memprovokasi manusia dan iblis agar mereka bermusuhan. Namun aksi sang putri ini gagal. Malahan warga protes dan mengusir pasukan kerajaan. Putri berhati iblis langsung mengamuk dan membantai para manusia dan iblis yang menentangnya. Dalam sekejap kota Branica menjadi lautan mayat. Dari kejauhan Kjarge melihat adegan Karman dibantai pasukan kerajaan. Lalu sang MC bergegas menolong teman pertamanya di kota Branica. Tetapi Karman telah meninggoy. Tentunya di pangkuan Kjarge dan ia pun amat bersedih. Kemudian Kjarge membantai pasukan kerajaan yang menyerang warga satu persatu tanpa sisa. Prajurit melaporkan pada Putri Non kalau kota diselamatkan oleh kesatria hebat dan mengalahkan pasukan besi. Non memerintahkan prajurit untuk mengarahkan pasukan cadangan melawan kesatria pemberontak itu. Lalu Putri Flare muncul menggunakan dimensi cahayanya yang memberikan pidatonya kepada warga Branica. Sang putri meminta prajurit untuk berhenti menyerang warga dan mengatakan kalau ia telah hidup dalam beberapa waktu di kota itu. Freya mengatakan kalau kota Branica amat nyaman dan tentram. Warganya juga sangat baik. Mendengarkan pidato dari sang putri ini, para prajurit pun melunak dan meletakkan senjatanya. Sedangkan Kjarge telah berada di base camp Putri Non dan Mata Elang. Di awal Kjarge melawan Mata Elang dan mereka terlihat seimbang. Kjarge memakai senjata sucinya untuk menaklukkan Mata Elang. Namun sang pahlawan amat OP. Kjarge tidak menyerah dan menggunakan sihir andalannya menjebak Mata Elang hingga tewas mengenaskan. Lalu Kjarge membawa Non pergi dan menyiksanya selayaknya hewan peliharaan. Kjarge mengatakan pada Non ia akan membalaskan dendam Karman dan Anna yang telah dibunuh oleh si sadis. Non memohon agar diampuni oleh Kjarge. Namun ia tidak menggubrisnya. Tindakan kejam Non selama ini harus dibayarkan dengan siksaan. Setelah adegan siksa menyiksa, Non akan kembali menjadi budak baru bagi Kjarge. Kjarge memanipulasi pikiran Non dan merubahnya menjadi Ellen. Adik Kjarge telah lama menghilang.
Lalu Ellen bergabung dengan party dan hidup berdampingan dengan budak koleksi sang MC. Ki-Harga mengatakan pada para gadis kalau ia akan melanjutkan perjalanan untuk memberantas Raja Iblis. Berpindah pada kerajaan Gioral, setelah Norn dinyatakan menghilang, Raja mengutus Violet untuk menangkap Ki-Harga dan mengeksekusinya. Violet amat senang akan bertemu lagi dengan mainan lamanya. Kembali pada Ki-Harga, ia dan rekan partinya akan segera berangkat menuju kota lain. Korea juga bergabung dengan Ki-Harga untuk menjalankan misinya bersama-sama. Ki-Harga pamitan semenjak para gadis ini mengunjungi kuburan Karman. Ki-Harga mendoakan Karman dan Anna agar mereka bisa hidup tenang di dunia lain. Ki-Harga amat lega telah membalaskan dendam Karman dan Anna. Selanjutnya musuh yang akan dihadapi Ki-Harga ini adalah Violet, pria psikopat paling sadis di kerajaan Gioral. Kemudian Ki-Harga meminta para gadis untuk segera berangkat. Ki-Harga memiliki koleksi budak yang amat disayanginya. Sang MC dan kelima koleksinya akan menempuh perjalanan yang amat panjang. Akhirnya misi balas dendam Ki-Harga berhasil. Ia semakin dekat dengan musuh terakhirnya. Dan ceritanya pun usai sampai di sini cuy. Bagaimana cuy menurut kalian tentang anime yang satu ini? Kalau kalian suka dengan anime ini cuy, silahkan tinggalkan komentar dan like, comment, subscribe juga channel ini, share juga ke teman-teman kalian. Pastinya dong, doakan juga Mimin selalu sehat untuk bisa menghibur kalian semua setiap harinya. Tentunya dengan rekomendasi film dari kalian dan dengan anime durasi bermantap-mantap punya.